Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal ihwal terkait dengan jabatan fungsional Pranata Komputer. Penjelasan saya akan didasarkan pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 32 tahun 2020. Saya mulai dari kedudukan dan tanggung jawab. Pranata Komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer pada instansi pemerintah. Prakom ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pertama pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Pranata Komputer. Di sini misalnya jabatan fungsional Pranata Komputer utama akan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya. Kemudian pejabat fungsional Pranata Komputer madya akan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dan seterusnya. Jabatan fungsional Pranata Komputer atau Jabfung Prakom merupakan jabatan karir PNS. Dengan demikian, apabila peraturan ini dilaksanakan, tidak memungkinkan untuk di luar PNS menduduki jabatan fungsional Pranata Komputer termasuk P3K. Bapak Ibu yang budiman, dalam klasifikasi atau rumpun jabatan, jabatan Pranata Komputer termasuk dalam klasifikasi atau rumpun kekomputeran. Selanjutnya, kategori dan jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional Pranata Komputer terdiri dari Jabfung kategori keterampilan dan keahlian. Jenjang jabatan kategori keterampilan ada 3. Yang pertama adalah Pranata Komputer terampil, yang kedua Pranata Komputer mahir, dan ketiga Pranata Komputer penyelia. Itu untuk jabatan dengan kategori keterampilan. Sementara untuk jenjang jabatan dengan kategori keahlian ada 4. Yang pertama Pranata Komputer ahli pertama. Yang kedua Pranata Komputer ahli muda. Ketiga Pranata Komputer ahli madya. Dan keempat Pranata Komputer ahli utama. Banyak orang bingung menyebutkan yang lebih dulu yang mana, Prakom ahli pratama atau Prakom ahli muda, biasanya tertukar-tukar. Yang benar adalah dari yang jenjangnya paling rendah ke yang tinggi, pratama, muda, madya, dan utama. Selanjutnya, tugas jabatan dan unsur kegiatan. Tugas jabatan dari jabatan fungsional Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi 3 hal. Pertama, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi. Kedua, infrastruktur teknologi informasi. Serta ketiga, sistem informasi dan multimedia. Ketiga unsur kegiatan tugas jabatan
Japfung Prakom itu yang dapat dinilai angka kreditnya. Sekali lagi, satu tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, dua infrastruktur teknologi informasi, dan ketiga sistem informasi dan multimedia. Tadi 3 unsur. Sekarang kita akan masuk ke dalam sub unsur kegiatan. Sub unsur kegiatan adalah bagian-bagian dari unsur yang saya sebutkan tadi, 3 unsur tadi. Untuk tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dibagi menjadi 4 kegiatan. Setelah kita tahu 3 unsur kegiatan, sekarang kita coba mengetahui sub unsur atau bagian-bagian dari unsur tadi. Untuk tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, sub unsurnya adalah pertama Information Technology Enterprise, kemudian yang kedua manajemen layanan teknologi informasi, kemudian ketiga pengelolaan data atau data management, keempat audit teknologi informasi, dan kelima manajemen risiko teknologi informasi. Untuk sub unsur kedua, infrastruktur teknologi informasi, ada 2 sub unsur. Pertama, sistem jaringan komputer, dan B, manajemen infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, sistem informasi dan multimedia, meliputi sistem informasi, kedua pengolahan data, dan ketiga area teknologi informasi khusus. Bapak Ibu yang budiman, selanjutnya saya sampaikan uraian kegiatan jabatan fungsional Pranata Komputer kategori keterampilan. Ada 3 jenjang. Yang pertama adalah Pranata Komputer Terampil, kedua Pranata Komputer Mahir, dan ketiga Pranata Komputer Penyelia. Ini untuk kategori keterampilan. Ada 15 kegiatan yang dinilai angka kreditnya pada Pranata Komputer. 5 diantaranya adalah melakukan penggandaan data, deteksi perbaikan jaringan lokal, pencatatan infrastruktur, pemasangan kabel, dan pemeliharaan. Kemudian untuk Pranata Komputer Mahir ada 45 kegiatan yang dinilai angka kreditnya antara lain 5 hal: melakukan pemenuhan permintaan dan layanan teknologi informasi, pengumpulan informasi data instansi, pengadministrasian kegiatan tata kelola data, pencatatan permasalahan pengelolaan data, dan perawatan arsitektur teknologi data. Ini 5 diantaranya, 40 yang lain tidak saya sebutkan karena sangat panjang. Pranata Komputer Penyelia ada 15 kegiatan, antara lain perancangan data model sederhana, perancangan visualisasi informasi sederhana, pengarsipan, pencarian kembali atau penghapusan data, implementasi data warehouse, dan melakukan pengumpulan dokumen untuk kebutuhan audit. Itulah uraian kegiatan untuk Japfung kategori keterampilan. Sekarang saya akan sampaikan uraian kegiatan Japfung kategori keahlian. Yang pertama, Pranata Komputer pertama ada 64 kegiatan. Yang kedua, Pranata Komputer Muda ada 77 kegiatan.
Yang ketiga, Pranata Komputer Madya ada 43 kegiatan, dan Pranata Komputer Utama ada 22 kegiatan. 5 diantaranya yang terdapat di dalam slide saya, silahkan dibaca. Saya akan melanjutkan ke hasil kerja Japfung Keterampilan. Japfung Keterampilan seperti yang tadi di dalam penjelasan sebelumnya terdiri dari Pranata Komputer Terampil, Pranata Komputer Mahir, dan Pranata Komputer Penyelia. Masing-masing hasil kerjanya adalah 15 untuk Pranata Komputer Terampil, 45 hasil kerja untuk Pranata Komputer Mahir, dan 14 kegiatan Pranata Komputer Penyelia. 5 di antara masing-masing hasil kerja itu saya sampaikan di dalam slide. Sementara untuk hasil kerja Japfung Keahlian ada 4 hasil kerja. Pertama, hasil kerja Pranata Komputer Pratama itu ada 64. Hasil kerja Pranata Komputer Muda ada 77. Hasil kerja untuk Pranata Komputer Madya ada 43. Dan hasil kerja Pranata Komputer Utama ada 22 hasil kerja. Masing-masing jabatan fungsional itu saya beri contoh hasil kerja untuk 5 hasil kerja yang dinilai. Selanjutnya, ketentuan mengenai penugasan Pranata Komputer. Apabila terjadi di dalam satu unit kerja tidak terdapat prakom yang sesuai dengan jenjang jabatannya, maka prakom yang berada di satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan berdasarkan penugasan secara tertulis. Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan penugasan tersebut. Pertama, Pranata Komputer yang melaksanakan kegiatan yang berada di satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kreditnya 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Sementara Pranata Komputer yang melaksanakan kegiatan prakom yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kreditnya 100% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Kemudian kita akan melangkah kepada pengangkatan dalam jabatan. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dilakukan melalui pengangkatan pertama, kemudian pengangkatan dari perpindahan dari jabatan lainnya, dan pengangkatan karena promosi. Pertama, pengangkatan pertama kali menjadi Japfung Pranata Komputer. Untuk pengangkatan dalam Japfung Prakom melalui pengangkatan terdapat beberapa syarat. 1. Berstatus PNS. 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Berijazah paling rendah D3 di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan, dan berijazah paling rendah D4 atau sarjana di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian. Dan keenam, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Pengangkatan pertama ini merupakan pengangkatan dari CPNS menjadi pejabat fungsional Pranata Komputer. CPNS Pranata Komputer yang diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun harus diangkat ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer. Jadi setelah jadi PNS, dia mengikuti proses dari CPNS, paling lama dari
dia diangkat sebagai PNS itu harus paling lama 1 tahun itu harus diangkat menjadi jabatan fungsional Pranata Komputer. PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer paling lama 3 tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Pranata Komputer yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jabatan 1 tingkat di atasnya. Kemudian bagaimana syarat-syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain? Syaratnya adalah berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah D3 bagi TI Japung Prakom kategori keterampilan, dan berijazah paling rendah D4 atau sarjana di bidang teknologi informasi bagi Japung Prakom kategori keahlian. Keenam, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Selanjutnya, karena panjang, slide saya bagi menjadi 2. Memiliki pengalaman di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 tahun. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Berusia paling tinggi 53 tahun bagi yang akan menduduki Japung Prakom Ahli Pratama, Japung Prakom Ahli Muda, dan Japung Prakom kategori keterampilan. Kemudian 55 tahun syaratnya bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Madya. Dan 60 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang menetapkan angka kredit. Angka kredit dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer. Kemudian pengangkatan Pranata Komputer Keterampilan menjadi Pranata Komputer Keahlian. Pranata Komputer kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau D4 dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer kategori keahlian. Jadi dari keterampilan, Japung Prakom keterampilan ingin menjadi Japung kategori keahlian. Ada 5 syarat. Pertama, tersedia kebutuhan untuk Japung Prakom kategori keahlian. Kedua, ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Ketiga, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Keempat, memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer kategori keahlian yang akan diduduki. Dan kelima, berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan tadi di atas, yaitu 53, 55, dan 60. Prakom kategori keterampilan yang diangkat menjadi Prakom kategori keahlian diberikan angka kredit dengan mempertimbangkan pengalaman. Bapak Ibu yang budiman, selanjutnya saya akan menyampaikan perpindahan Pranata Komputer Ahli Utama dari pejabat fungsional ahli utama lain. Jadi dari pejabat fungsional ahli utama lain berpindah menjadi Pranata Komputer Ahli Utama. Perpindahan tersebut harus memenuhi 8 syarat. Pertama, berstatus PNS. Kedua, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
untuk Japfung Prakom ahli utama yang akan diduduki, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sesuai dengan standar kompetensi. Yang keenam, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer paling singkat 2 tahun. Ketujuh, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Dan kedelapan, berusia paling tinggi 63 tahun. Pengangkatan dalam Japfung Prakom ahli utama harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Japfung Prakom ahli utama dan mendapat persetujuan dari Menteri Pan-RB. Pengangkatan yang lain adalah pengangkatan melalui promosi. Pengangkatan melalui promosi harus memenuhi kriteria 1, termasuk dalam kelompok rencana suksesi. 2, menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. Dan yang terakhir, memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Pengangkatan melalui promosi itu dilakukan dalam hal PNS yang belum menduduki Japfung Prakom atau kenaikan jenjang Japfung Prakom 1 tingkat lebih tinggi dalam 1 kategori Japfung Prakom. Syarat pengangkatan melalui promosi ada 5. Pertama, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sesuai standar kompetensi. 2, nilai kerja atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. Dan yang terakhir, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji. Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Pranata Komputer wajib dilantik dan diambil sumpah dan janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang berpindah ke penilaian kinerja Prakom. Penilaian kinerja Pranata Komputer dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Penilaian kinerja meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran kerja pegawai, pada awal tahun Prakom wajib menyusun sasaran kerja pegawai itu atau SKP. SKP merupakan target kinerja Pranata Komputer berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja. Sasaran kerja pegawai untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan. Sementara target kinerja itu terdiri dari 2 hal. Pertama, kinerja utama berupa target angka kredit, dan 2, kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Tugas ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Target angka kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. Sasaran kerja pegawai atau SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. Pejabat fungsional Pranata Komputer harus mencapai target
angka kredit yang ditetapkan. Target angka kredit bagi prakom kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit 5 untuk Pranata Komputer Terampil, 12,5 untuk Pranata Komputer Mahir, dan 25 untuk Pranata Komputer Penyelia. Target angka kredit ini tidak berlaku bagi Pranata Komputer Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. Target angka kredit bagi Pranata Komputer kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit 12,5 untuk Pranata Komputer Ahli Pertama, 25 untuk Pranata Komputer Ahli Muda, 37,5 untuk Pranata Komputer Ahli Madya, dan 50 untuk Pranata Komputer Ahli Utama. Angka kredit pemeliharaan. Pranata komputer kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, tapi belum tersedia lowongan, maka setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit 4 angka kredit untuk Pranata Komputer Terampil, 10 angka kredit untuk Pranata Komputer Mahir. Pranata Komputer Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun wajib mengumpulkan paling sedikit 10 angka kredit. Pranata komputer kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tapi belum tersedia lowongan, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit 10 untuk Prakom Ahli Pertama, 20 untuk Prakom Ahli Madya, dan 30 untuk Prakom Ahli Madya. Prakom Ahli Utama yang menduduki jabatan tertinggi dari jabatannya setiap tahun wajib mengumpulkan paling sedikit 25 angka kredit. Perilaku kerja. Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian angka kredit. Capaian sasaran kerja pegawai Pranata Komputer disampaikan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian capaian angka kredit. Capaian angka kredit Pranata Komputer ditetapkan paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal. Dalam hal Prakom telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian angka kredit Pranata Komputer diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk ditetapkan dalam penilaian angka kredit atau PAK. Dokumentasi hasil kerja. Pranata Komputer mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Tim penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Pranata Komputer. Hasil penilaian dan penilaian angka kredit Pranata Komputer dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kerja Pranata Komputer. Pejabat yang mengusulkan angka kredit. Usul penilaian angka kredit atau PAK diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau teknologi informasi kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada instansi pembina untuk angka kredit bagi Pranata Komputer Ahli Utama. Kemudian diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau teknologi informasi
kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pembina untuk angka kredit bagi prakom ahli madya dan prakom penyelia. Yang ketiga, usul penilaian angka kredit diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi Pranata Komputer kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian. Ini untuk angka kredit bagi Pranata Komputer ahli muda, prakom ahli pertama, prakom mahir, dan prakom terampil. Kemudian usul penilaian angka kredit atau PAK prakom diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi prakom kepada pejabat pimpinan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian atau teknologi informasi untuk angka kredit bagi prakom ahli muda, prakom ahli pertama, prakom mahir, dan prakom terampil di lingkungan instansi pemerintah selain instansi pembina. Siapakah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit? Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit adalah 1. Pejabat pimpinan tinggi utama pada instansi pembina untuk angka kredit bagi prakom ahli utama di lingkungan instansi pemerintah. 2. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pembina untuk angka kredit bagi prakom ahli madya dan prakom penyelia di lingkungan instansi pemerintah. 3. Pejabat pimpinan tinggi pratama bidang kepegawaian untuk angka kredit bagi prakom ahli muda, prakom ahli pertama, prakom mahir, dan prakom terampil di lingkungan instansi pembina. 4. Pejabat pimpinan tinggi pratama bidang kepegawaian dan teknologi informasi untuk angka kredit bagi prakom ahli muda, prakom ahli pertama, prakom mahir, dan prakom terampil. Kita berpindah ke tim penilai. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tadi yang telah saya sebutkan dibantu oleh tim penilai. Tim penilai ini mempunyai tugas pertama mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai. Kedua, memberikan angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan. Ketiga, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat atau jenjang jabatan. 4. Memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi. 5. Melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan. Keenam, memberikan pertimbangan penilaian sasaran kinerja pegawai. Dan ketujuh, memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan keikutsertaan prakom dalam pendidikan dan pelatihan. Komposisi selanjutnya adalah komposisi tim penilai Japfung Prakom. Tim penilai Japfung Prakom terdiri atas tim penilai pusat bagi prakom ahli utama, prakom ahli madya, dan prakom penyelia di lingkungan instansi pembina dan instansi lain di luar instansi pembina. Tim penilai unit kerja bagi prakom ahli muda, prakom ahli pertama, prakom mahir, dan prakom terampil di lingkungan instansi pembina dan instansi lain di luar instansi pembina. Susunan tim penilai. Tim penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis
yang membidangi sistem teknologi informasi berbasis komputer, unsur kepegawaian, dan pranata komputer. Susunan keanggotaan tim penilai tersebut sebagai berikut. 1. Seorang ketua merangkap anggota, 2. Seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3. paling sedikit 3 orang anggota. Susunan keanggotaan tim penilai tersebut harus berjumlah ganjil. Ketua tim penilai paling rendah pejabat administrator atau prakom penyelia untuk penilaian jabatan fungsional kategori keterampilan, dan pejabat tinggi pratama atau prakom ahli madya untuk penilaian jabatan fungsional kategori keahlian. Sekretaris tim penilai harus berasal dari unsur kepegawaian. Anggota tim penilai paling sedikit 2 orang dari prakom. Syarat anggota tim penilai. Untuk menjadi anggota tim penilai ada 3 syarat. Pertama, menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan pranata komputer yang dinilai. Kedua, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit prakom. Dan ketiga, aktif melakukan penilaian angka kredit pranata komputer. Apabila jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi dari prakom, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja prakom. Penetapan anggota tim penilai. Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh 1. Pejabat pimpinan tinggi utama pada instansi pembina untuk tim penilai pusat. 2. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau teknologi informasi pada instansi pembina untuk tim penilai unit kerja di lingkungan instansi pembina. 3. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan atau teknologi informasi pada kementerian lembaga untuk tim penilai unit kerja di kementerian lembaga masing-masing. 4. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah provinsi untuk tim penilai unit kerja di provinsi masing-masing. Dan 5. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah kabupaten kota untuk tim penilai unit kerja di kabupaten kota masing-masing. Dalam hal instansi pemerintah belum membentuk tim penilai, penilaian angka kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada instansi pemerintah lain terdekat atau instansi pembina. Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jakfung Prakom diatur oleh instansi pembina. Perlu saya sampaikan bahwa instansi pembina untuk jabatan fungsional pranata komputer adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Angka kredit kumulatif dihitung berdasarkan pencapaian angka kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal pada setiap periode. Berikut saya tampilkan matriks. Ada 4 matriks. Yang pertama, jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan fungsional pranata komputer untuk pranata komputer dengan pendidikan D3. Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya. Misalnya untuk ahli muda 3C itu 100, 3D 100. Untuk ahli madya 4A itu 150, 4B 150, 4C 150.
Untuk ahli utama golongan 4D 200 dan 4E 200 juga. Kemudian jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan Pranata Komputer untuk Pranata Komputer dengan pendidikan D4 atau sarjana. Bisa dilihat di dalam matriks bahwa ahli pertama 3A dan 3B itu 50-50 masing-masing. Kemudian ahli muda golongan 3C dan 3D masing-masing 100. Kemudian ahli madya 4A, 4B, 4C, jumlah angka kredit kumulatif yang dibutuhkan adalah 150. Kemudian ahli utama 4D dan 4E masing-masing 200 angka kredit. Selanjutnya jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan Pranata Komputer untuk Pranata Komputer dengan pendidikan magister. Ahli pertama 3B 50, ahli muda 3C dan 3D 100, ahli madya golongan 4A, 4B dan 4C 150, ahli utama golongan 4D dan 4E 200. Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau jenjang Japfung Prakom untuk Prakom dengan pendidikan doktor bisa dilihat dalam matrik. Ahli muda 3C dan 3D masing-masing 100, ahli madya 4A, 4B, 4C 150, dan ahli utama dengan golongan 4D dan 4E masing-masing 200. Kegiatan penunjang, bahwa selain kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas, untuk kenaikan pangkat, Pranata Komputer dapat melaksanakan kegiatan penunjang menjadi pengajar atau pelatih di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer. 2. Keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. 3. Perolehan penghargaan atau tanda jasa. 4. Perolehan gelar atau ijazah lain. Dan 5. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas. Kegiatan penunjang diberikan angka kredit tercantum dalam lampiran 3 Peraturan Menteri Pan-RB dengan akumulasi angka kredit paling tinggi 20% dari angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat. Angka kredit diberikan untuk 1 kali kenaikan pangkat. Kenaikan jenjang jabatan. Kenaikan jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer 1 tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang ditetapkan. Kenaikan jenjang Japfung Prakom dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. Selain memenuhi syarat kinerja, Prakom yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal dan atau persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Syarat kinerja, hasil kerja minimal, atau persyaratan lain diatur oleh instansi pembina. Dalam hal untuk kenaikan jenjang, Prakom dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Kegiatan pengembangan profesi itu meliputi 1. Perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer. 2. Penyusunan karya tulis atau karya ilmiah di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer. 3. Penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer. 4. Penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer. 5. Pelatihan pengembangan kompetensi di bidang sistem TI berbasis komputer. Dan 6. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina di bidang sistem TI berbasis komputer.
kegiatan pengembangan profesi. Bagi prakom yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya atau ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Japfung Prakom dengan angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut. 4 bagi prakom mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi prakom penyelia. 6 bagi prakom ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi prakom ahli madya. 12 bagi prakom ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi prakom ahli utama. Pembagian angka kredit karya tulis. Prakom yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer diberikan angka kredit dengan ketentuan apabila terdiri dari 2 orang penulis, maka pembagian angka kredit adalah 60 bagi penulis utama dan 40 bagi penulis pembantu. Apabila penulisnya terdiri dari 3 orang, maka pembagian kreditnya 50 bagi penulis utama dan 25 bagi masing-masing penulis pembantu. Apabila terdiri atas 4 orang penulis, maka pembagian angka kredit adalah 40% bagi penulis utama dan masing-masing 20% bagi penulis pembantu. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 orang. Mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang Japfung Prakom dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prakom yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang. Dalam hal target angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pranata komputer tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Pranata komputer. Penetapan kebutuhan PNS dalam Japfung Prakom dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator 1. Ruang lingkup bidang TI, 2. Volume kegiatan dan kompleksitas pelaksanaan tugas. Pedoman penghitungan kebutuhan Japfung Prakom diatur oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Sekali lagi, instansi pembina adalah BPS, Menteri adalah Menteri PAN-RB. Pengangkatan dalam Japfung dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Japfung Prakom yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Kompetensi. PNS yang menduduki Japfung Prakom harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi Prakom meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh instansi pembina. Pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pranata komputer wajib diikut sertakan dalam pelatihan. Pelatihan yang diberikan bagi Prakom disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. Pelatihan yang diberikan kepada Prakom dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bidang sistem teknologi informasi.
Selain pelatihan, Prakom dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya. Program pengembangan kompetensi itu meliputi pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, lokakarya, atau konferensi. Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan pranata komputer diatur oleh BPS. Pemberhentian dari jabatan. Pranata komputer diberhentikan dari jabatannya apabila mengundurkan diri dari jabatan. 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS. 3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. 4. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. 5. Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Pengunduran diri dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional pranata komputer. Pranata komputer yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS dan ditugaskan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan. Pengangkatan kembali dalam Jakfung Pranata Komputer dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang sistem teknologi informasi selama diberhentikan. Pranata komputer yang diberhentikan karena tugas pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya setelah mengikuti dan lulus ujian kompetensi. Terhadap Prakom yang mengundurkan diri dan tidak memenuhi tugas jabatan, dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Pranata komputer yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional. Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan. Pranata komputer dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Pranata komputer dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana. Tugas instansi pembina. Instansi pembina sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah BPS untuk jabatan fungsional pranata komputer. Instansi pembina berperan sebagai pengelola jabatan fungsional pranata komputer yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Tugas instansi pembina ada 19 di sini, silahkan dibaca sendiri. Salah satunya adalah uji kompetensi, menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional pranata komputer. Uji kompetensi ini dapat dilakukan oleh instansi pengguna jabatan fungsional pranata komputer setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. Terakhir, organisasi profesi. Jabatan fungsional pranata komputer wajib memiliki 1 organisasi profesi. Pranata komputer wajib menjadi anggota profesi organisasi, saya ulangi,
Pranata komputer wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional pranata komputer. Pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pranata komputer difasilitasi oleh instansi pembina. Organisasi profesi Japfung Prakom wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Organisasi profesi Japfung Prakom mempunyai tugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan profesi. Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina. Hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi profesi Japfung Prakom bersifat koordinatif dan fasilitatif. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Prakom dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Japfung Prakom ditetapkan oleh instansi pembina. Demikian Bapak Ibu sekalian, keseluruhan penjelasan saya mengenai jabatan fungsional pranata komputer. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Semoga Indonesia semakin maju. Kita menjadi bagian yang mendukung Indonesia maju tersebut. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.